Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Zona Bisnis. Kali ini bersama saya Jessica Wulandari yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Pemirsa, selain 2 berita utama tadi, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dari dunia ekonomi dan bisnis. Dan langsung saja inilah Zona Bisnis lengkapnya. Sejumlah sanksi hukum menanti korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Presiden menegaskan pemerintah akan menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan ataupun korporasi. Keseriusan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah tidak hanya sebatas pada pemadaman api saja. Namun saat ini prosesnya sudah masuk ke dalam penegakan hukum. Barreskrim Polri telah menetapkan ada lebih dari 70 orang tersangka, sementara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan ada 4 korporasi yang saat ini telah dalam proses penyelidikan tim kepolisian. Lalu bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah? Berikut ini liputannya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Selain memaksimalkan langkah mitigasi dan menambah alat pemadaman, pemerintah juga memastikan akan menindak tegas korporasi maupun perorangan yang terbukti sengaja membakar hutan sesuai hukum yang berlaku. Membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. Ya. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir per nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi, tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri, diketahui modus para pelaku sengaja membakar lahan secara ilegal untuk menekan biaya operasional dalam rangka pembukaan area perkebunan baru. Bahwa 72 tersangka tersebut sesuai hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi, memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan, kemudian melakukan pembakaran. Karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal, kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal, yang paling mudah adalah dibakar. Basisnya adalah alat bukti. Alat bukti di TKP berdasarkan olah TKP, kemudian keterangan saksi-saksi yang ada, kemudian keterangan tersangka adalah pengakuan tidak menjadi utama yang mutlak, tetapi alat bukti yang harus kami cari. Kami kelebihannya penyidik adalah bisa geledah, bisa nyita, bisa koordinasi dengan PPATK untuk mencari arus ataupun aliran transaksi keuangan. Tentunya dia membakar tidak akan mau gratis, pasti ada pemodal, pendana, pasti diberikan uang itu dari mana, itu yang kami cari. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut sedikitnya ada 4 korporasi yang sedang diperiksa karena diduga terlibat dalam kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan. Mensesnek menyebut pemerintah akan tegas melakukan penindakan termasuk pencabutan izin usaha. Berkenaan dengan tindak-tindak yang masuk kategori tindak pidana, memang di dalam 2 rapat koordinasi tadi itu menjadi salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Itu menjadi yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan ya. Kalau nanti coba
tanyakan ke Pak Kapolda ya, karena tadi dalam rapat belum sempat dilaporkan untuk yang di Kalteng. Oh iya, kalau ditemukan pelanggaran, kita tidak akan ragu-ragu, akan kita tindak dan sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya. Setidaknya ada 3 instrumen hukum utama yang mengintai korporasi bila terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja. Pertama adalah sanksi pidana pokok dan denda dengan ancaman penjara 3 hingga 15 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Kedua adalah sanksi pidana tambahan mulai dari perampasan keuntungan, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, hingga perbaikan akibat tindak pidana atau dalam hal ini pemulihan lingkungan yang rusak akibat karhutla. Ketiga, sanksi administratif, yaitu pembekuan kegiatan operasional atau penyegelan area lahan dan pembekuan atau pencabutan izin berusaha. Selain itu ada pula gugatan perdata ganti rugi lingkungan, di mana korporasi diharuskan membayar ganti rugi ekologis dan biaya pemulihan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.